Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah atas kesempurnaannya, alhamdulillah atas kebaikan-kebaikannya, alhamdulillah atas kemudahannya, alhamdulillah atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, nikmat yang terus kita rasakan setiap saat. Dan pada malam hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita yang sangat besar. Allah mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu, untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Fa nas'alullah Subhanahu wa taala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yarzuqana al-ikhlas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang husna dan melalui sifat-sifatnya yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan untuk bisa ikhlas. Ikhlas dalam apa yang kita ucapkan, ikhlas dalam duduknya kita, dalam hadirnya kita, dan seluruh aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang sampai kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan mengambil faedah dari kitab yang dikenal dengan sebutan atau dengan nama Masail Jahiliyah. Ya, ini masalah-masalah yang menjadi yang dilakukan, ya, perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang ada di masa jahiliyah, yaitu di masa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di masa itu hidup ahlul jahiliyah. Ahlul jahiliyah itu ada kitabiyun dan ada ummiyun. Kitabiyun itu ahlul kitab, yang telah turun kepada mereka kitab, namun mereka tidak menjalankan apa yang Allah turunkan kepada mereka dari kitabnya. Dan di samping kitabiyun, ahlul kitab juga ada ummiyun. Ummiyun itu tidak turun kepada mereka kitab, bahkan mereka tidak bisa baca, tidak bisa menulis, seperti orang-orang Arab di Mekah. Ya, banyak yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Meskipun di Mekah juga ada ahlul kitab, di Madinah juga ada ahlul kitab. Dan ahlul jahiliyah ini adalah orang-orang yang di atas kebatilan yang sangat nyata, sehingga Allah murka pada orang-orang yang ada pada saat itu. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, innallaha yanzuru ila ahlil ard famaqqatahum arabahum wa azamahum illa al-baqaya min ahlil kitab. Allah melihat penduduk bumi. Ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melihat penduduk bumi, dan Allah marah dengan semua yang ada di penduduk bumi, baik yang Arab maupun yang bukan Arab, kecuali beberapa gelintir dari ahlul kitab yang masih mengikuti Alkitab yang diturunkan kepada nabi mereka. Ini ahlul jahiliyah. Dan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad diutus dengan membawa ajaran yang menyelisihi ahlul jahiliyah. Sehingga kitab ini dikenal juga dengan kitab Al-Masail allati khalafa fiha Rasulullah SAW ahlul jahiliyah. Perilaku-perilaku yang Nabi Muhammad SAW menyelisihi ahlul jahiliyah. Sehingga dengan datangnya Islam,
maka sudah tidak ada lagi jahiliyah, tidak ada lagi jahiliyah secara ammah, secara umum sudah nggak ada. Meskipun jahiliyah secara idhofiyah, yaitu yang mengenai sebagian orang, mengenai sebagian tempat, itu akan selalu ada, bahkan sudah dipastikan akan ada. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Jadi ini sudah menjadi berita bahwa sifat-sifat jahiliyah itu pasti akan ada dan terus ada, meskipun masa jahiliyah sudah tidak ada. Masa jahiliyah itu artinya jahiliyah yang meliputi seluruh masyarakat. Itu masa jahiliyah. Adapun sekarang, kita tidak boleh mengatakan sekarang zaman jahiliyah, tidak boleh. Atau jahiliyah abad berapa ini? 21, nggak boleh. Karena itu sama saja mengingkari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk menghilangkan masa jahiliyah. Dan sudah hilang masa jahiliyah. Ini istilah yang dipakai sebagian oleh kelompok yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan. Ini kelompok yang mengatakan jahiliyah abad sekian, jahiliyah abad sekian, itu tidak boleh. Yang ada adalah jahiliyah, perilaku jahiliyah masih ada pada sebagian orang, pada sebagian tempat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan bahwasanya ada di antara umatku, inna fi ummati amrul jahiliyah la yatrukunahun, akan terus ada pada umatku perbuatan jahiliyah yang mereka tidak akan meninggalkannya. Di antaranya adalah nanti akan datang di kitab ini seperti apa namanya, al-fakhru bil ahsab, ya, bangga dengan kedudukan bapaknya, kedudukan kakeknya, membangga-banggakan orang lain dari leluhurnya gitu, yang dia sendiri nggak punya apa-apa, tapi dia ya sebut-sebut terus, dia bangga-banggakan, dia pamer-pamerkan yang dia nggak punya. Kemudian juga at-ta'n fin nasab, mencela nasab. Kemudian juga al-istisqa bin nujum, meminta hujan dengan melalui bintang. Kemudian juga an-niyahah, yaitu menangis dengan keras, dengan memukul badan, memukul pipi dan sebagainya ketika ditinggal mati oleh orang yang dia cintai misalnya. Ini disebutkan akan ada di umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada perilaku-perilaku jahiliyah akan tetap ada, tetapi zaman jahiliyah sudah tidak ada. Zaman jahiliyah sudah tidak ada dan tidak boleh dikatakan zaman jahiliyah abad sekian tidak boleh. Karena itu sama saja mengingkari diutusnya Nabi Muhammad SAW, atau tidak menerima, mengimani diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita sekarang masuk ke masalah yang ke 57, 58 dan juga insyaallah 59, karena ini pendek ya, mungkin akan kita sebutkan secara keseluruhan. Bahkan mungkin masalah yang ke 60 dan 61. Ya. Masalah yang ke 57 adalah tahriful kalim an mawadhi'ihi. Mentahrif, merubah kalam dari tempat-tempatnya. Ini merubah firman-firman Allah. Ini sifat jahiliyah. Sehingga meskipun mereka itu telah diturunkan kepada mereka kitab, tapi kitabnya mereka rubah. Ini dilakukan oleh Yahudi dan Nasara yang disebut dengan ahlul kitab. Jadi penyebutan ahlul kitab kepada mereka bukan sebagai bentuk ujian, tapi justru sebagai bentuk mengingatkan mereka, kalian ahlul kitab tapi kalian menyimpang gitu. Padahal kalian ahlul kitab ya.
Padahal sudah turun kepada kalian kitab, tapi kalian robah kitab, ya. Dirobah Taurat, dirobah Injil, ya. Sampai muncul keyakinan baru, yaitu adanya anak Tuhan, Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ini tidak ada dalam kitab Injil. Semua yang disebutkan dalam Injil tapi bertentangan dengan Al-Quran, pasti itu salah, pasti tidak ada dalam Injil. Maka ketika diyakini bahwa Allah punya anak, ya, Nabi Isa sebagai anak Tuhan, ini pasti tidak ada dalam Injil. Dan ini tidak heran karena memang mereka adalah orang-orang yang melakukan tahrif, ya, sebagaimana diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Ini sebenarnya pembahasan ini sudah pernah lewat, ya. Tapi mungkin di sini disebutkan untuk lebih umum gitu. Lebih umum. Artinya ya, mentahrif kalam Allah secara umum gitu. Mentahrif kalam Allah Subhanahu wa taala secara umum. Dan akan diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Ada di antara umat-umat yang akan mengikuti, dan ternyata benar ada yang mengikuti dari kelompok-kelompok yang merubah makna dari ayat-ayat sifat, ya, atau tidak mau menerima makna dari ayat-ayat sifat. Jadi ayat-ayat sifat dianggapnya itu tidak ada maknanya. Jadi kalau membaca ayat sifat, apa artinya ini? Allahu a'lam bimuradihi, katanya. Seakan-akan ayat-ayat sifat itu seperti ayat-ayat muqatta'ah. Ayat muqatta'ah itu seperti alif lam mim, itu ayat muqatta'ah. Kalau itu kita katakan Allahu a'lam bimuradihi boleh, karena memang dalam bahasa Arab nggak ada artinya itu. Alif lam mim nun qaf, apa artinya? Nggak ada artinya dalam bahasa Arab. Mau belajar ratusan tahun juga nggak nemu, karena memang itu Al-Quran huruf bahasa Arab, tapi memang dalam bahasa Arab tidak ada artinya. Maka kita katakan Allahu a'lam, Allahu a'lam. Tapi kalau kalimat, ya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang mencegah engkau wahai iblis sehingga tidak mau sujud dengan Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Yad di sini artinya tangan, dan dalam bahasa Arab ada artinya. Maka di sini ya jangan dirubah. Kalau dirubah, ya, maka ini terjatuh kepada tahrif. Atau makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Allah di atas arsy. Istawa artinya di atas. Ini sesuatu yang dalam bahasa Arab jelas. Lafadznya bahasa Arab, maknanya juga jelas. Maka kewajiban kita adalah mengimani lafadz dan mengimani maknanya. Mengimani bahwa Allah istawa 'alal arsy. Mengimani lafadz istawa dan mengimani maknanya, yaitu Allah di atas arsy. Ini kita imani. Namun keimanan kita keimanan yang tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak boleh kemudian di atasnya Allah seperti di atasnya makhluk. Itu tidak boleh. Itu bisa keluar dari Islam. Menyamakan Allah dengan makhluk, ini keluar dari Islam. Maka kita mengimani tapi tidak menyerupakan. Dan tidak menanyakan kayak apa sifat ini, bagaimana, kayak apa sifat ini, itu tidak boleh. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika ditanya tentang istiwa, ditanya tentang kaifa al-istiwa, Imam Malik ditanya bagaimana istiwanya Allah. Imam Malik menjawab apa? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sesuatu yang diketahui. Dalam bahasa Arab itu jelas. Jadi kalau bertanya, ya, tentang bagaimananya, ini salah.
Tapi kalau bertanya tentang maknanya jelas. Ya. Istiwa itu maklum. Jelas ayatnya, jelas lafadznya, jelas maknanya. Sehingga kata beliau wal imanu bihi wajib. Mengimani Allah istiwa itu wajib. Mengimani Allah istiwa itu wajib. Wal kaifu majhul. Menanyakan kayak apa istiwanya Allah. Allah di atas arsy itu kayak apa? Itu tidak diketahui. Dan tidak usah mencari tahu karena pasti tidak akan tahu. Karena berbicara tentang Allah sama saja berbicara dengan sesuatu yang gaib. Sehingga tidak mungkin kita akan tahu kalau Allah tidak memberitahu. Kemudian Imam Malik mengatakan was-su'alu anhu bid'ah. Menanyakan tentang bagaimana itu bid'ah. Ini jalannya para a'immah, para imam-imam ahlus sunnah. Ketika ditanya tangan juga begitu. Tangannya Allah bagaimana? Tangan itu maklum, jelas. Dalam bahasa Arab itu yad itu jelas, maknanya jelas, diketahui maknanya dalam bahasa Arab. Wal imanu bihi wajib. Mengimani sifat tangan wajib. Wal kaifu tangannya majhul, tidak boleh ditanyakan dan tidak boleh dicari tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakannya bid'ah, dan seluruh sifat-sifat Allah seperti itu. Dan ini bukan hal yang sepele, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat sifat itu tentunya sudah dibaca oleh para sahabat, dibaca oleh para tabi'in, dibaca oleh para atba'ut tabi'in, dibaca oleh imam-imam yang 4 yang dikenal oleh kaum muslimin. Mereka tentu membaca ayat-ayat sifat. Namun tidak ada yang satupun yang merubah. Enggak ada satupun dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in yang merubah-rubah lafaz, merubah makna, itu enggak ada. Tidak ada. Dari zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in tidak ada. Maka itulah jalan yang benar, yaitu mengimani tanpa merubah, mengimani tanpa menyerupakan, mengimani tanpa menanyakan bagaimananya. Dan ini penting. Kenapa? Karena ini terkait dengan mengenal Allah. Mengenal Allah itu adalah salah satu maksud diciptakannya kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya untuk mengenal siapa Allah. Karena bagaimana kita sebagai hamba tidak kenal yang kita ibadahi. Ini tidak pantas. Hamba kok tidak mengenal Rabb-Nya yang menciptakannya, yang menciptakan langit dan bumi. Makanya Allah menyatakan Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah telah menciptakan langit yang 7 dan Allah telah menciptakan bumi juga begitu pula 7 lapis, dan Allah telah menurunkan aturannya, syariatnya dan ketetapannya yang ada di antara langit dan bumi. Ini semuanya Allah melakukannya agar manusia mengenal bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Ini maksudnya diciptakannya kita. Jangan sampai kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal nama-namanya, tidak mengenal sifat-sifatnya. Akhirnya menggunakan prasangka, menggunakan akal. Akhirnya kalau ditanya di mana Allah, jawabannya di mana-mana. Ada yang meyakini Allah di bumi. Mungkinkah Allah di bumi? Ya tidak mungkin. Bagaimana Allah yang suci dari kekurangan berada di bumi? Tapi begitulah, ketika tidak mengenal Allah, akhirnya dengan gampangnya mengatakan Allah di bumi. Bahkan akhirnya meyakini Allah bisa bersatu dengan hamba. Wah, ini sudah lebih parah lagi. Bahkan yang lebih parah lagi, yang paling parah lagi,
mengatakan tidak ada yang di bumi ini kecuali Allah. Jadi nggak ada makhluk, adanya Allah. Jadi semuanya itu apa? Allah. Nah, ini ada 3 kelompok ya, atau 4 dengan sebab meyakini Allah di mana-mana. Pertama, meyakini Allah di mana-mana. Lahirlah keyakinan baru Allah di bumi. Sudah? Ini kelompok yang kedua. Kelompok ketiga, meyakini Allah yang di bumi bisa bersatu dengan makhluknya. Jadi 2 zat bisa bersatu. Kemudian yang paling parah, meyakini bahwa tidak ada yang di bumi ini kecuali Allah. Nah, ini sudah paling parah. Ini akibat tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah, seperti kelompok Jahmiyah. Semua sifat-sifat Allah dinafikan. Bahkan semua nama-nama Allah dinafikan. Ini tentunya menyelisihi jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in. Atau ada kelompok lagi namanya Mu'tazilah, yang menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat. Ada lagi kelompok yang lainnya yang menetapkan sebagian sifat dan menafikan sebagian sifat yang lainnya. Yang benar yang mana? Yang benar adalah yang mengimani seluruh apa yang diberitakan oleh Allah dari sifat-sifatnya dan seluruh yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifat Allah, dengan tanpa merubah, dengan tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dan dengan tanpa menanyakan bagaimananya. Ini yang benar, dan inilah jalannya para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, kemudian yang berikutnya adalah masalah yang ke-58, walayyul alsinah bil kitab. Layyul alsinah bil kitab. Ini apa ya? Yaitu membaca dengan lesan, membaca kitab dengan lesan tapi seenaknya. Ya. Sesuai dengan apa? Keinginannya. Nah. Ini dilakukan oleh ahlul kitab. Ya. Dan ini mirip dengan tadi, mirip dengan merubah, karena dia membacanya seenaknya. Dia seakan-akan membaca Taurat, padahal sebetulnya itu tidak ada dalam Taurat. Dia membacakan ini dari Injil, dibacakan begini bunyinya, padahal itu tidak ada dalam Injil. Atau mungkin sekarang ada juga mereka yang belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran bahkan, tapi mencari ayat-ayat khusus yang bisa digunakan untuk menjebak kaum muslimin supaya tidak percaya dengan Al-Quran. Dicari ayat-ayat khusus, dia hafalkan. Untuk apa? Untuk menghilangkan keyakinan kaum muslimin terhadap agama Islam. Jadi mereka ya begitu, ya, membaca Quran, ya, tapi atau membaca kitab, bahkan juga di zaman sekarang ada yang membaca Quran. Sengaja menghafal Quran, membaca Quran, terutama ayat-ayat yang bisa digunakan untuk membuat kaum muslimin itu ragu. Akhirnya dituduhkan kepada Islam demikian, dalilnya apa? Ini ayatnya, dalilnya ini ayatnya. Padahal penafsirannya salah. Ya. Maka ini berbahaya bagi orang-orang awam yang yang tidak mengetahui tentang agama Islam, dengan yang tidak belajar, tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, ini bisa terjebak. Ya, bisa terjebak karena kepandaian bicaranya. Bisa jadi dia juga menyebut ayatnya asal-asalan yang ternyata tidak ada, misalnya gitu. Dia mengatakan ada di dalam surat ini, ayat ini, padahal tidak ada. Ini namanya layyul alsinah. Ya. Mereka melafadzkan apa yang disebutkan dalam kitab, padahal itu tidak ada, atau merubah, atau ada tapi
maknanya dari dirinya sendiri. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran perbuatan ini. Dikatakan dalam surat Ali Imran misalnya ayat 78, wa inna minhum la fariqan wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab. Di antara mereka itu ada kelompok yang melakukan layyu alsinah, itu membaca kitab tapi seenaknya. Membaca Taurat tapi seenaknya. Artinya tidak ada tapi diadakan misalnya gitu. Lafadznya tidak ada, dikatakan ada. Ini lafadznya. Bahkan itu sekarang ada yang membaca Al-Quran, dihafalkan oleh mereka ayat-ayat tertentu yang bisa digunakan untuk membuat syubhat istilahnya, pemahaman yang samar, pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah mereka sampaikan. Makanya agama kita atau Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk menyelisihi sifat ini. Diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelisihi sifat yang seperti ini. Allah turunkan yaquluna hadza min indillah. Celaka, wailun. Wailun ini celaka. Bagi sebagian ayat itu kita dapatkan ada kalimat wailun. Tapi surat yang dimulai dengan wailun itu cuma 2. Wailul lil mutaffifin sama wailul likulli humazatil lumazah. Ini yang awalnya pakai wailun cuma 2. Tapi kalimat wailun ada di ayat-ayat yang lainnya ada. Tapi yang dari awal itu cuma 2. Di antaranya ini, fawailul lil ladzina yaktubunal kitab. Celaka bagi mereka yang menulis kitab bi aidihim dengan tangan mereka. Dari diri mereka. Mereka buat sendiri kalimatnya. Kemudian summa yaqulun hadza min indillah. Mereka mengatakan ini dari Allah katanya. Ini ayat dari Allah. Ini bisa dilakukan oleh ahlul kitab kepada kitab Taurat dan Injil, tapi kepada Al-Quran tidak mungkin, karena Al-Quran telah dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin akan ada yang bisa merubah lafadznya, tidak ada, dan tidak mungkin akan berhasil. Dahulu ada nabi-nabi yang palsu, mengaku nabi, membawa ayat. Ayatnya saya lupa, tapi artinya lucu. Menceritakan tentang gajah ayatnya itu. Dikatakan gajah, binatang yang besar, belalainya panjang, telinganya lebar. Kemudian disampaikan kepada kaum muslimin di masa itu. Kemudian dia mengatakan, apakah kalian tidak percaya kalau saya nabi? Ini ayatnya. Kemudian dijawab oleh masyarakat pada waktu itu, kamu sendiri pasti sudah tahu bahwa kamu berdusta. Tidak usah menanyakan kepada saya, karena sudah jelas ayatnya itu aneh. Sesuatu yang tidak mungkin itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menantang ahli-ahli sastra, ahli bahasa. Karena Allah turunkan Al-Quran kepada masyarakat yang luar biasa sastranya dan bahasanya. Dan tidak ada satupun yang bisa menandingi Al-Quran. Maka menyampaikan Al-Quran seenaknya, membacakan ayat ini ayat, atau mengatakan ada ayat yang begini, ada ayat yang seperti ini, padahal itu tidak ada. Ini adalah sifat dari sifat jahiliyah. Dan ini dilakukan juga oleh para dukun di masa sekarang. Ada dukun-dukun itu yang meramu ayat. Awalnya Al-Ikhlas, tengahnya Al-Falaq, akhirnya An-Nas, misalnya dicampur. Katanya ini ruqyah. Ini bukan ruqyah. Itu namanya mantra-mantra.
untuk memanggil setan. Kok dengan ayat? Ya, karena itu menghina ayat. Dan semakin menghina ayat, itu setannya semakin berani membantu. Setan itu akan semakin membantu dukun ketika dukun itu semakin menghina Quran. Jadi seberapa penghinanya kepada Quran, semakin semangat setan untuk membantunya. Ya, maka ini sudah menjadi rumus ya bagi setan untuk membantu para dukun, sehingga jangan kita malah tertipu. Oh, ini pakai ayat. Justru di situ ada penghinaan kepada ayat. Oh, ini pakai ayat, ditulis di kertas, suruh dipakai di kaki. Dan dipakai jangan boleh dilepas meskipun ke kamar mandi misalnya. Wah, ini sudah tanda-tanda ini. Bagaimana ayat Al-Quran boleh dibawa ke kamar mandi, kamar kecil, diinjak di kaki, ditaruh di bagian kaki. Ini penghinaan kepada Al-Quran. Ini bukan, ya, jangan sampai kita tertipu. Oh, ini dengan ayat. Maka ini cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah talqibu ahlil huda bis sobah wal hasyawiyah, menjuluki ahlul huda, menjuluki orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang di atas Islam, dengan julukan yang jelek. Artinya orang yang tidak mikir. Mereka itu orang-orang yang nggak mikir, orang-orang yang bodoh. Ini julukan-julukan yang diberikan kepada orang-orang yang di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah dilakukan oleh mereka kepada Nabi Muhammad SAW di masa beliau. Mereka menamai Nabi Muhammad dengan apa? Menamai Nabi Muhammad dengan tukang sihir, menamai Nabi Muhammad SAW dengan majnun, orang gila. Ya, ini aneh sebetulnya ya. Karena apa namanya, tukang sihir ya, dukun, itu yang turun kepada mereka adalah setan. Yang turun kepada mereka adalah setan. Iya. Sementara Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sebelum jadi nabi itu sudah mereka anggap sebagai orang, sebagai al-amin, sudah disebut sebagai al-amin, orang yang dipercaya. Ini mereka tahu bahwa dukun-dukun itu bisa berhubungan dengan setan, mereka tahu. Tapi kemudian bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW juga disamakan dengan mereka? Padahal Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dipercaya. Sebelum menjadi Nabi pun sudah dipercaya. Maka mungkinkah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah setan? Enggak mungkin. Yang turun pada Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau orang-orang Badui itu cukup ya, dengan sederhana saja. Mereka orang-orang Badui itu kan orang-orang di pegunungan yang ya butuh dalil pakai akal, butuh dalil dengan akal. Tapi mereka tidak apa namanya, jadi mereka sederhana pemikirannya. Mereka sederhana pemikirannya. Ada seorang Badui yang diajak masuk Islam. Maka dia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata kepada beliau, apakah engkau adalah orang yang diutus? Sebelumnya beliau nanyakan, siapakah yang menciptakan langit? Siapakah yang menciptakan bumi? Siapakah yang menciptakan gunung? Disebutkan makhluk-makhluk yang luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan Allah yang menciptakan itu semuanya. Kemudian, apakah engkau diutus oleh Allah yang menciptakan ini semuanya? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, iya, aku diutus oleh yang menciptakan langit dan bumi. Itu bagi orang Badui sudah cukup bahwa ini pasti benar. Ini pasti orang yang tidak mungkin ngaku-ngaku seberani itu. Tidak mungkin ada orang yang ngaku utusan Allah kecuali orang yang ya apa namanya,
yang luar biasa pengakuannya gitu, sehingga langsung diterima. Dengan ucapan itu langsung diterima. Ini kadang-kadang kita butuh dalil akal, tapi kadang-kadang cukup sederhana saja untuk sebagian orang. Sederhana saja sudah akan diterima dengan sebab taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya semestinya orang-orang dahulu dengan melihat bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai orang yang dipercaya, sebelum menjadi Rasul saja sudah dipercaya. Tidak mungkin yang turun kepada beliau itu setan gitu. Tidak mungkin. Sehingga apa yang beliau ucapkan itu tidak mungkin dari setan. Apalagi beliau juga tidak tahu baca tulis. Beliau juga tidak punya guru. Bapaknya saja sudah meninggal sebelum beliau lahir. Itu siapa yang ngajari ini? Tidak mungkin kalau itu setan, tidak mungkin, tidak ada yang ngajari, tidak ada yang tidak bisa baca tulis. Maka ini harusnya cukup ya, membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu sudah jelas nyata, apalagi bagi ahlul kitab itu sudah sangat jelas. Siapa Nabi Muhammad SAW itu sudah sangat jelas. Ya, namun begitulah sifat ya, jahiliyah, dan hidayah memang di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ya, menolak apa yang datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tidak beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan agama Islam Nabi Muhammad SAW datang ya, dengan apa? Dengan menyelisihi sifat jahiliyah tadi, yaitu menjuluki orang dengan julukan-julukan yang jelek, merendahkan orang. Itu menjadi hal yang dilarang dalam agama kita. Tidak boleh kita memberikan julukan-julukan yang itu sifatnya menghina. Makanya tadi kita contohkan misalnya ayat wailul likulli humazatin lumazah. Celaka bagi orang yang sukanya ngomentari orang, merendahkan orang. Ada orang gemuk dikomentari, itu orang yang sukanya makan. Ada orang kurus dikomentari lagi, itu orang yang nggak punya makan. Ada orang apa lagi dikomentari, ada orang hitam dikomentari, ada orang putih dikomentari, semua dikomentari tapi untuk merendahkan. Ini tidak boleh dalam agama kita. Wailun likulli humazatil lumazah. Merendahkan orang dengan lesan atau merendahkan orang dengan isyarat, itu tidak boleh. Bahkan di sini dengan ancaman wailun, celaka. Di akhir ayatnya mereka nanti akan dilemparkan di hutomah. Apa itu hutomah? Narullah al-muqadah, api yang menyala-nyala, yang sudah dipanaskan. Dikatakan hutomah karena dia itu yahtum itu akan melahap, semua yang masuk akan dilahap oleh api neraka. Dan api neraka itu panasnya sampai ke dalam tubuh, sampai ke hati gitu. Beda dengan api dunia. Sebetulnya kalau api dunia saja sudah cukup ya, sudah cukup panas, sudah cukup membuat kita takut harusnya. Api dunia itu kan kita juga takut. Siapa yang tidak takut kalau ditakut-takuti dengan api? Api dunia sudah cukup, tapi Allah tidak. Allah menghendaki api yang di akhirat itu 69 kali lebih dari api dunia. Seandainya api dunia sudah kita takut, bagaimana kalau 69 kalinya? Karena Nabi Muhammad SAW memberitakan bahwa narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian itu 1/70 dari api di akhirat. 1/70-nya. Ini sudah panasnya kayak ini. Yang kita tidak ada yang sabar. Bagaimana dengan api neraka yang hutomah tadi, yang membakar sampai ke dalam-dalamnya dalam sekejap. Kalau api dunia kan kadang-kadang kita bakar ikan itu luarnya gosong, dalamnya belum matang. Ini api dunia. Tapi api
akhirat tidak. Nas'alullah salamah, maka agama kita datang menyelisihi perilaku jahiliyah yang merendahkan orang, apalagi itu adalah orang yang di atas kebenaran, orang yang membawa kebenaran, orang yang di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ke-60, masalah yang ke-60 adalah iftira al-kadzib 'ala Allah, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan banyak ya. Mereka berdusta atas nama Allah, mengatakan Allah punya anak. Maka Allah membantah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir mereka yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Jadi Isa bin Maryam dikatakan Tuhan, ini tidak ada dalam Injil. Allah mengatakan kafir mereka yang mengatakan itu. Bukan pengikutnya Nabi Isa, bukan ajarannya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Kemudian mereka mengatakan, Yahudi mengatakan waqalatil yahud Uzair ibnullah. Ya. Yahudi mengatakan Allah, waqalatin nasara al-Masih ibnullah. Mereka juga mengatakan Al-Masih itu anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Ya. Ini bantahan kepada Yahudi dan Nasara. Mereka juga mengaku sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abnaullah wa ahibba'uh. Yahudi dan Nasara mengatakan kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini ngaku-ngaku saja ya. Berdusta atas nama Allah. Dari mana taunya sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga mengatakan apa saja, lan tamassanan naru illa ayyama ma'dudat. Kalau kami masuk neraka itu hanya beberapa hari saja. Hanya beberapa hari saja. Ini berita yang mereka katakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka lebih lagi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Ngaku-ngaku bahwa mereka lah penghuni surga. Ini semuanya adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini biasa mereka lakukan untuk menarik orang agar mengikuti mereka ya. Dan mereka menyangka bahwa kami diperintahkan untuk mengikuti Taurat selama-lamanya. Jadi meskipun turun Quran, kami tetap disuruh mengikuti Taurat katanya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memang Nabi, tapi diutus kepada orang-orang Arab, bukan kepada kami. Kami tetap disuruh mengikuti Taurat. Ini tentu ucapan yang mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan dari Allah, padahal itu sama sekali bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka seluruh manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan seandainya Nabi Musa hidup, kata Nabi Muhammad SAW, seandainya Nabi Musa hidup itu pasti akan mengikuti agama ini. Dan Nabi Isa alaihissalam nanti ketika diturunkan di akhir zaman juga akan mengikuti agama Nabi Muhammad SAW, tidak akan mengajak kepada agamanya. Ya, bahkan itulah yang dia harapkan. Beliau ingin ketemu dengan sebaik-baik umat. Kayak apa sih sebaik-baik umat ini? Yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini semuanya berdusta atas nama Allah, ya, dan tentunya berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga sama hukumnya. Sama, berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh ya, dan telah diancam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan aku, kata Nabi Muhammad SAW, maka dia telah mengambil tempatnya di neraka. Ini dosanya sangat besar. Maka hati-hati, jangan kita terbawa dengan sifat dan perilaku jahiliyah, mengatasnamakan ini dari Allah, ini hukum Allah, ini dari Nabi Muhammad SAW, ini lafaz hadis yang dari Nabi Muhammad SAW, padahal tidak.
Apalagi di zaman yang seperti sekarang ini ya, dengan mudahnya mengatasnamakan ini dari Nabi, ini dari Nabi, disebarkan di mana-mana. Padahal setelah dicek, tidak ada hadisnya misalnya. Ternyata hadisnya palsu misalnya. Maka kita harus hati-hati ya di masa-masa yang seperti sekarang ini, di mana ya berita itu begitu cepatnya ya, tersebar ya, sehingga sesuatu yang batil pun akan segera tersebar dengan cepat. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita bisa terjatuh pada kesalahan-kesalahan yang sangat berbahaya. Ini barangkali ya beberapa sifat-sifat jahiliyah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa istiqomah ya, di atas Islam yang tidak sama dengan ahlul jahiliyah. Apa saja yang menyelisihi syariat Islam maka itu sebetulnya jahiliyah. Yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu jahiliyah. Maka ya kita berhati-hati, kita mempelajari Islam dan kita mempelajari jahiliyah supaya tidak terjatuh kepada